Sobat Safarian, perkenalkan nama saya Marcelina Putri Salasuardi dari kelas 10G. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai warisan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, bangunan, dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia pada masa Kerajaan Hindu-Buddha yang masih berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Warisan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, bangunan, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Kerajaan Hindu-Buddha yang masih berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang pertama, warisan sistem pemerintahan. Sistem monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Konsep kepemimpinan monarki dengan raja sebagai pusat kekuasaan masih dapat ditemui dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian kekuasaan antara raja, bangsawan, dan kaum agamawan. Struktur pemerintahan melibatkan berbagai elemen masyarakat masih terlihat dalam sistem pemerintahan modern Indonesia, seperti adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep dewa atau raja. Kepercayaan terhadap kekuasaan raja yang dianggap suci dan berasal dari kekuatan supranatural masih mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia terhadap figur pemimpin. Yang kedua, warisan sistem sosial, sistem kasta. Meskipun sistem kasta secara formal telah dihapuskan, namun stratifikasi sosial berdasarkan status masih dapat ditemui dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks adat istiadat dan tradisi. Pengaruh agama Hindu-Buddha, nilai-nilai kepercayaan, dan tradisi yang berasal dari agama Hindu-Buddha masih dilestarikan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, seperti upacara keagamaan, konsep karma, dan penghormatan terhadap leluhur. Selanjutnya, sistem patronase. Hubungan saling ketergantungan antara penguasa dan rakyat masih dapat ditemui dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, warisan sistem ekonomi. Ekonomi agraris. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan produk-produk pertanian menjadi komoditas utama. Selanjutnya, perdagangan. Kegiatan perdagangan baik domestik maupun internasional tetap menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem irigasi yang diwarisi dari masa Kerajaan Hindu-Buddha terus dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Selanjutnya, penggunaan uang logam. Meskipun telah mengalami perkembangan, penggunaan uang logam sebagai alat tukar masih dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang keempat, warisan bangunan, seperti candi, stupa, dan gapura. Peninggalan arsitektur Hindu-Buddha seperti candi, stupa, dan gapura masih dapat kita temui di berbagai daerah di Indonesia, menjadi bagian dari warisan budaya bangsa. Selanjutnya, penggunaan bahan lokal. Penggunaan bahan-bahan lokal seperti batu, kayu, dan bata dalam konstruksi bangunan masih dapat ditemui dalam arsitektur tradisional Indonesia. Selanjutnya, konsep filosofis dan religius. Penerapan konsep-konsep filosofis dan religius dalam desain bangunan masih dapat dilihat dalam arsitektur tradisional Indonesia, seperti konsep keseimbangan dan kesatuan dan hubungan manusia dengan alam. Yang terakhir, warisan kebudayaan. Pengaruh agama Hindu-Buddha, nilai-nilai kepercayaan, dan tradisi yang berasal dari agama Hindu-Buddha masih menjadi bagian integral dari kebudayaan Indonesia seperti dalam seni, sastra, dan upacara keagamaan.